Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bella Humaira. Di video part 5 kali ini, saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya tentang tutorial SPI SPT PPH Badan. Saya akan menjelaskan tentang lampiran 1771 4, PPH KBLB, angsuran PPH 25, dan SPT Induk WP Badan. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita buka dulu SPT-nya. Lalu, kita ini kemarin kan ada kredit pajak nih, penghasilan dividen. Nah, ini bisa dijadikan kredit pajak luar negeri, karena dia dipotong di Thailand sebesar 20%. Lalu, cara penghitungannya itu seperti ini, teman-teman. Nih, PPH yang dipotong di luar negeri, ini jumlahnya dikali 20% itu segini, 294,144 baht. Terus kita rupiahin hasilnya segini. Ini adalah perhitungan pajak yang dipotong di luar negeri. Nah, untuk pajak yang dipotong sesuai perhitungan di ketentuan perpajakan Indonesia adalah rumusnya penghasilan luar negeri dibagi PKP dikali PPH terutang. Penghasilan luar negerinya ini sesuai sama yang ada di soal ya. Nih, 650 juta. Lalu, untuk PKP-nya ini kita bisa lihat di lampiran 1 ya teman-teman. Terus untuk PPH terutangnya bisa kita lihat di SPT Induk. Ini hasilnya. Nah, untuk PPH 24 kredit pajak itu, yang bisa dikreditkan itu kita ambil dari yang paling kecil. Karena yang paling kecilnya adalah yang di luar negeri, ini langsung kita ambil berarti yang 129 juta ini. Nah, langsung ya kita masukin. Ini ada lampiran khusus, kredit pajak luar negeri. Kita pencet baru. Nah, nama pemotongnya ini kan belum ada ya teman-teman. Kita langsung aja masukin. Klik baru. Ini kita masukin nama pemotong sama alamat pemotongnya. Di sini nama pemotongnya itu XBC Telcorp Corp. Kita copy, kita masukin sama alamatnya. Langsung simpan. Nah, ini bisa langsung muncul di sini. Nah, jenis penghasilannya itu dividen ya teman-teman. Mata uangnya baht. Jumlah neto falasnya itu yang ini. 1470721. Nah, untuk tanggal pembayaran terutang di luar negerinya itu kita anggap aja tanggal 31 Desember 2018. Kurs KMK pada saat itu 441,96. Nah, ini langsung keluar jumlah netonya. Pajak terutangnya itu di falas tuh bisa kita lihat di sini segini ya teman-teman. Nah, ini langsung keluar hasil perhitungan pajak terutangnya. Nah, ini tuh udah mutlak perhitungannya, teman-teman, dari aplikasinya. Nah, untuk yang kredit pajak di perhitungan itu yang kredit pajak yang udah kita hitung sesuai perhitungan Indonesia.
Langsung masukin aja. 154, 134. Nah, di sini langsung keluar pengisian kredit pajak yang diperhitungkan harus lebih kecil dari pajak terutang. Maka dari itu langsung otomatis dia yang dipakai si 129 juta ini. Ya, setelah selesai, langsung aja kita tutup. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di soal, dia ini ada raba logi fiskal tahun-tahun sebelumnya, dan ini tuh harus dimasukin ke dalam ESPT. Ada di menu SPT PPH, lampiran khusus di perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, saya ini udah masukin. Bisa dilihat. Ini tahun 2013, 2014, 2016, dan 2017. Udah sama, udah saya masukin. Jangan lupa sumber datanya SPT, SPT, SKP itu harus sesuai ya. Kita langsung simpan aja. Oke. Kita close. Nah, selanjutnya saya bakal ke SPT PPH wajib pajak badan. Nah, di sini ada pembukuan bagian A sampai C, bagian C sampai D, bagian E sampai G, dan bagian H. Di pembukuan ini kita lihat dulu di soal. Dia itu tidak diaudit ya laporan keuangannya, jadi kita langsung baca aja di sini yang tidak diaudit. Nah, dia kan nggak diaudit, berarti nggak ada akuntan publik. Kita langsung aja ke konsultan pajaknya. Langsung masukin ya. Oke, lanjut ke bagian A. Nah, yang ini kolom 1 dan 2 ini udah otomatis terisi ya teman-teman. Ada ini dari lampiran 1 dan yang tadi ini kerugian fiskal udah dari yang tadi kita isi barusan. Terus penghasilan kena pajaknya ini adalah 1 dikurangin 2. Nah, di sini ada PPh terutang. Bisa kita lihat karena ini tuh ada beberapa pilihan. Bisa kita lihat di laporan laba rugi kita, penjualan bersihnya itu 46 miliar dan berarti tidak melebihi 50 miliar. Maka dari itu kita langsung aja pencet yang tarif PPh pasal 31E karena penjualan bersihnya atau gross profitnya tidak melebihi dari 50 miliar. Nah, ini langsung otomatis keluar sendiri ya teman-teman jumlah PPh terutangnya. Oke, lanjut. Ini kredit pajak dalam negeri. Ini yang udah kita tadi masuk di video sebelumnya, udah saya masukin di impor. Lalu kredit pajak luar negeri, ini yang tadi kredit pajak 24. Terus ini jumlahnya. Nah, ini langsung keluar PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 503 juta. Lalu ke bagian C dan D, ini PPh yang dibayar sendiri. Ada 2, yaitu PPh pasal 25 bulanan dan sama STP. Nah, bisa kita lihat di datanya, itu kita punya selama tahun 2018 wajib pajak membayar PPh pasal 25. Nah, ini harus kita masukin dari Januari sampai bulan Oktober. Di bulan November dan Desember wajib pajak dikenakan STP atau surat tagihan pajak. Jadi, yang bulan Januari sampai Oktober itu kita masukin di kolom yang A, dan yang November dan Desember ini pokok pajaknya kita masukin di STP PPh karena hanya pokok pajaknya aja. Langsung aja kita jumlahin.
Nah, jumlahnya itu 168 juta. Kita langsung masukin. Nah, untuk yang ini, masukin aja yang pokoknya aja ya, 36 juta. Nah, ini langsung keluar. Jadi, PPh yang kurang dibayarnya itu sebesar ini. Untuk yang disetor tanggalnya ini nanti buat kita di SSP. Lanjut ke bagian E sampai G ini. Nah, untuk bagian E sampai G ini ada yang A, penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Nah, ini tuh dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari laba fiskalnya dikurangin sama penghasilan yang tidak teratur. Bisa kita lihat di rekon fiskal kita. Ini ada penghasilan dari laba selisih kurs. Ini merupakan penghasilan yang tidak teratur. Maka dari itu harus kita langsung kurangin dari laba fiskal dikurangin sama penghasilan tidak teraturnya. Hasilnya itu tadi untuk si laba fiskalnya itu kan 7.719 juta. Terus penghasilan tidak teraturnya itu 1.250 juta. Itu langsung dikurangin aja. Terus masuk ke 14A. 9.243.709 rupiah. Oke, ini terus yang bagian B, kompensasi kerugian. Ini kan tadi kompensasi kerugian kita udah habis ya, jadi udah tinggal 0. Nah, ini langsung keluar penghasilan kena pajaknya. Terus PPh yang terutang itu segini, PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, untuk yang PPh final ini sama PPh yang tidak termasuk objek pajak dari penghasilan bruto, ini kita bisa lihat dulu di lampiran 4. Ini kan kita punya data di rekonsiliasi fiskal kita yang penghasilan bunga deposito. Ini kan termasuk final, maka dari itu langsung kita masukin ke dalam sini. Ini 120 juta. Tarifnya 20%. Langsung keluar. Terus untuk yang halaman 2, ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kita ada dividen dari penyertaan modal. Ini kita masukin yang ini, penghasilan dividen dari Thailand 650 juta. Kita simpan. Udah, balik lagi ke SPT PPh wajib pajaknya. Kita bisa lihat di sini, langsung keluar ya teman-teman. PPh final sama penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oh iya, untuk yang kredit pajak tahun pajak ini dapatnya dari yang ini ya teman-teman, kredit pajak luar negeri sama kredit pajak luar negeri ditambahin. Langsung kita masukin aja sini. Segini deh. Nah, lanjut, ini ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Di sini ada checklist yang ada transaksi dan ada checklist yang tidak ada transaksi. Karena perusahaan kita itu nggak ada yang ada transaksi sama penduduk negara tax haven country, jadi langsung checklist aja yang tidak ada. Lanjut ke bagian H. Di bagian H ini kita langsung di otomatis terchecklist yang udah terisi. Jadi kalau yang belum terisi itu belum terchecklist. Terus ini penandatangan SPT-nya wajib pajak. Tanggal lapor SPT-nya kita langsung ganti ke 2019. Oke. Lalu kita simpan. Karena tadi PPh yang kita hitung itu kurang bayar, otomatis langsung muncul namanya daftar SSP. Langsung aja kita buat SSP-nya. Nih, daftar SSP yang harus dibayar, terus kita harus bikin lagi untuk yang telah dibayar. Langsung bikin baru. Ini kode MAP-nya sesuai, kode jenis setorannya ikutin aja yang di sini 200. Terus NTPN-nya, nah lagi-lagi kekurangannya si aplikasi SPT ini, dia nggak bisa masukin NTPN
pakai huruf. Jadi kita bikin dulu di notepad. Kita bikin dulu kombinasi huruf dan angka. Nah, setelah udah, kita copy. Baru kita masukin ke sini. Nah, baru dia bisa. Jumlah pembayarannya ikutin yang di sini ya. Oke. Terus tanggal store-nya itu 31 Desember 2018. Kita simpan. Karena jenisnya cuma satu, jadi kita nggak usah rekam baru. Udah deh, selesai untuk bikin SSP. Oh iya, bisa langsung kita cek lagi di SPT induknya. Di bagian C sampai D, ini udah masuk ya tanggal SSP-nya. Udah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. See you di next video. Bye!